transparan. Dan itu yang saya minta nanti Pak Irjen untuk bisa menyajikan kronologis dan hasil investigasi kita ke masyarakat, agar masyarakat juga melihat bahwa pemerintah sangat serius, pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu sangat serius untuk memperbaiki tata kelola pelaksanakan pendidikan pemahiran dari seluruh dokter-dokter di Indonesia, ya, baik itu nanti di koas maupun di internship maupun juga di PPDS, ya. Dan saya boleh sampaikan summary-nya yang sudah kita putuskan di sana. Yang pertama itu adalah pengaturan jam kerja. Jam kerja ini kita perjelas bahwa maksimal adalah 40 jam per minggu dan tidak boleh dipadatkan, dirapel. Jadi maksudnya, Pak, 40 jam seminggu, kita juga melihat aturan kita perlu diperbaiki, kurang jelas. Karena 40 jam seminggu boleh dong Pak, kalau gitu Senin Selasa kita kerja 20 jam, kemudian berikutnya libur. Itu kan 20 jam itu kan bikin sakit kan, dan memiliki potensi tidak baik. Jadi itu nanti kita larang. Itu 40 jam per minggu dan harus 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, atau kalau 6 jam 6 jam dibagi 40 dibagi 6 hari gitu ya. 40 dibagi 6 hari itu sekitar 6 jam berapa gitu, hampir 7 jam gitu ya, 7 jam untuk 6 hari kerja. Tapi yang penting adalah tidak boleh lebih dari 40 jam dan itu harus dibagi jelas tuh, kalau 5 hari berapa jam per hari, kalau misalnya 6 hari berapa jam setiap harinya. Tidak bisa dipadatkan, karena itu juga kita lihat terjadi banyak pemadatan dari jam kerja. Kemudian yang kedua juga kita ingin menegaskan bahwa dokter internship itu bukan pengganti dokter organik. Dokter internship itu tugasnya berlatih di bawah supervisi dokter pembimbing. Jadi mereka tidak bisa, tidak boleh menggantikan dokternya. Karena itu yang terjadi sekarang, kalau ada dokter internship masuk, dokter yang ada di sana bisa tidak usah hadir, kemudian dokter internship yang kerja. Itu tidak boleh. Karena dokter internship itu prinsipnya harus didampingi. Ya, tidak boleh dipakai sebagai pengganti dari dokter organik. Kemudian yang ketiga yang kita sudah putuskan juga mengenai remunerasi. Jadi remunerasi dari dokter internship ini itu terdiri dari 3, ya, bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan berkisar antara 3 jutaan sampai 6,5 jutaan per bulan. Nanti Ibu Yuli yang bisa cerita. Ditambah juga tunjangan khusus dari pemerintah daerah. Ditambah lagi yang ketiga adalah jasa layanan yang diberikan dari rumah sakitnya. Nah, angka di sini sangat beragam antara daerah satu dengan daerah lain berbeda. Ini masukannya kita terima. Jadi ada daerah yang generous ngasihnya, ada yang tidak. Kemudian ini menjadi iri-irian. Karena satu angkatan bisa kemudian, oh saya di daerah ini saya dapat segini loh, di fotokopi, di share di WA group, sementara yang teman yang lain tidak. Yang sama hanya bantuan biaya hidup yang dari Kementerian Kesehatan, itu sama. Kalau ataupun berbeda-beda antara tergantung lokasinya, tapi semuanya itu dibagikan, sudah disiplin, waktunya sama, dan juga besarnya konsisten gitu, tergantung di mana dia berada. Yang tadi saya sampaikan antara 3 sampai 6,5 juta. Itu yang kita bagi tiap bulan. Tapi yang dibagikan dalam bentuk tunjangan khusus dari pemerintah daerah maupun pembagian jasa layanan dari rumah sakit itu masih tidak sama. Sehingga nanti kita akan segera mengeluarkan aturan agar semua wahana internship, baik itu puskesmas atau rumah sakit, masing-masing Pemda itu harus mengikuti standar minimal remunerasi. Ya, jadi baik tunjangan khususnya maupun jasa layanannya itu ada batas minimalnya. Yang kita rasa make sense untuk bisa dibayarkan oleh masing-masing pemerintah daerah, karena mereka juga mendapatkan benefit. Ini adalah tenaga-tenaga kesehatan yang dimagangkan di rumah sakit mereka. Hal keempat yang juga sudah kita putuskan adalah hak cuti dan izin. Ya, kita tegaskan bahwa setiap peserta internship yang tadinya boleh izin 4 hari, kita tegaskan dia boleh cuti 10 hari. Cuti itu artinya cuti biasa gitu. Jadi mereka bisa benar-benar
cuti nggak usah diganti gitu. Ini sama seperti cuti biasa, tidak perlu digantikan. Dan mereka juga bisa cuti sakit, cuti melahirkan sesuai aturan yang berlaku. Di luar yang 10 hari ini. Ya, jadi kalau contohnya, saya sakit Pak, sakitnya menurut dokter 3 hari, ya dia bisa cuti 3 hari. Kalau dia sakitnya misalnya 1 bulan, ya bisa cuti 1 bulan. Kalau dia melahirkan, ya dia cuti melahirkan sesuai dengan aturannya. Dan cuti ini tidak harus diganti. Karena selama ini kan yang mereka khawatirkan kalau cuti sakit sebulan, nanti harus diganti sebulan, istilahnya mereka prolong di belakang. Itu nanti tidak usah. Jadi cuti yang tadi, yang 10 hari maupun cuti lainnya, cuti khusus karena sakit, karena melahirkan, itu tidak perlu diganti. Tapi mereka tetap harus memenuhi syarat minimal kompetensi atau jumlah kasus untuk lulus. Karena yang penting kan, misalnya, wah supaya lulus harus bisa 5 kali misalnya melahirkan, gitu. Atau kalau dokter gigi mesti bisa, ini angkanya saya nggak ingat ya, saya kasih contoh aja ya. Misalnya dokter gigi harus 10 kali nambal. Tiba-tiba yang bersangkutan sakitnya 6 bulan. Jadi nambalnya baru 5 kali. Nah, itu otomatis yang bersangkutan belum selesai. Belum bisa kita bilang lulus. Dia harus menyelesaikan sampai 10 kali nambal. Itu contohnya. Supaya apa? Supaya fungsinya internship ini kan kita ingin memastikan bahwa dokter-dokter yang lulus nanti atau dokter gigi benar-benar terampil dan keselamatan, standar keselamatan pasiennya bisa kita jaga. Ya, jadi mereka harus benar-benar mampu melakukan beberapa kompetensi-kompetensi yang dasar. Tapi itu tadi cutinya dari 4 hari sampai 10 hari itu yang tanpa izin apa-apa. Tapi untuk yang cuti-cuti khusus seperti sakit dan hamil itu sesuai dengan aturan yang ada dan tidak usah diganti atau istilahnya prolong. Nah, sebagai tindak lanjut ada yang belum selesai. Ya, yang belum selesai adalah dalam proses perawatan yang bersangkutan, kita melihat ada yang perlu diperbaiki secara medis. Itu sebabnya di sini saya ajak juga Pak Sundoyo, Ketua Majelis, untuk bisa melakukan audit medis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap almarhumah. Apakah sudah benar prosedurnya, diagnosanya sudah benar, pemberian obatnya sudah benar, itu akan dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi yang diharapkan dalam seminggu selesai. Jadi minggu depan harusnya nanti saya minta Konsil Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi untuk kembali melakukan press conference lah untuk bisa menyampaikan kesimpulan hasil audit medisnya itu seperti apa. Kemudian kita juga yang terakhir kita lakukan adalah kita ingin memastikan seluruh peserta internship ini dilakukan cek kesehatan gratisnya Pak Presiden Prabowo. Ya. Sebelumnya mesti kita cek kesehatan gratis ya, termasuk ronsennya gitu nanti. Dan di bulan ke-6 kita lakukan lagi sekali lagi cek kesehatan gratis untuk mengetahui kondisinya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar sehat. Dan itu dilakukannya sesuai dengan program CKG.